Tahukah kamu bahwa Yesus turun ke neraka setelah kematiannya? Mengapa Yesus harus pergi ke neraka, tempat yang diciptakan untuk iblis dan para pengikutnya? Untuk memahami hal ini, kita perlu tahu lebih dulu, apa sebenarnya neraka menurut Alkitab. Alkitab menggunakan beberapa istilah berbeda untuk menggambarkan neraka, dan masing-masing punya makna tersendiri. Pertama, Sheol. Dalam Perjanjian Lama, Sheol adalah alam orang mati, tempat semua jiwa pergi, baik orang benar maupun jahat, tempat penantian dalam bayang-bayang. Kedua, Hades. Dalam Perjanjian Baru, Hades adalah padanan dari Sheol. Yesus menyebutnya dalam perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Hades adalah tempat siksaan sementara bagi jiwa yang tidak percaya. Ketiga, Gehenna. Yesus memakai istilah ini untuk menggambarkan hukuman kekal. Gehenna adalah lembah di luar Yerusalem, tempat api menyala terus-menerus. Yesus menggambarkannya sebagai lambang hukuman kekal. Keempat, lautan api. Dalam kitab Wahyu, lautan api adalah tempat terakhir bagi iblis, para pengikutnya, dan semua yang tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Jadi, neraka adalah kenyataan serius, tempat hukuman yang kekal. Namun, masih banyak kesalahpahaman tentang neraka. Pertama, neraka bukan kerajaan setan. Ia tidak memerintah di sana. Ia dihukum di sana. Neraka adalah tempat penderitaan bagi iblis, bukan singgasananya. Kedua, neraka bukan tempat pesta. Tidak ada tawa atau kesenangan di sana. Yang ada hanyalah ratapan dan kertakan gigi, seperti yang Yesus katakan. Ketiga, tidak ada purgatorium. Alkitab tidak pernah mengajarkan adanya tempat penyucian sementara setelah kematian. Setelah mati, hanya ada dua jalan, bersama Allah atau terpisah darinya untuk selama-lamanya. Keempat, penghakiman belum terjadi sekarang. Setiap orang mati menanti hari penghakiman akhir, yang percaya dalam penghiburan, yang tidak percaya dalam penderitaan. Kelima, jiwa tidak dimusnahkan. Beberapa orang percaya bahwa jiwa akan hilang begitu saja. Namun, Alkitab mengajarkan hukuman kekal bagi mereka yang menolak keselamatan. Lalu, apa yang sebenarnya Yesus lakukan di neraka? Pertama, ia memberitakan kemenangannya kepada roh-roh yang dipenjara. Menurut 1 Petrus 3 ayat 18-20, Yesus menyampaikan proklamasi kepada mereka yang tidak taat sejak zaman Nuh. Ini bukan tawaran keselamatan, tapi deklarasi bahwa ia telah menang. Kedua, ia mengalahkan dosa dan maut. Dengan turun ke alam maut, ia menunjukkan bahwa ia berkuasa atas kematian. Dalam Wahyu 1 ayat 18, Yesus berkata, "Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Kematian tidak lagi berkuasa. Ia bangkit, dan melalui kebangkitannya, ia membuka jalan hidup kekal bagi kita semua. Ketiga, ia membuka gerbang surga. Sebelum kebangkitannya, para orang benar menanti di Sheol. Namun, setelah kemenangannya, Yesus membawa mereka bersamanya. Efesus 4 menggambarkan bagaimana ia naik ke tempat tinggi dan membawa tawanan-tawanan. Jadi, turunnya Yesus ke neraka bukanlah kekalahan, tapi kemenangan yang gemilang. Ia memberitakan kemenangannya, mengalahkan maut, dan membuka surga bagi kita. Kini, karena pengorbanannya, kita tidak perlu takut mati. Kematian bukan akhir, melainkan awal dari kehidupan kekal bersama Allah. Mari kita hidup dalam keyakinan dan pengharapan. Yesus telah menang atas dosa dan maut. Itu artinya, tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas pengorbanan anak-Mu, Yesus Kristus. Terima kasih karena Ia mengalahkan maut dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Tolong kami hidup dalam iman dan keberanian dan menyebarkan kasih-Mu kepada dunia ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like videonya, dan bagikan kepada mereka yang kamu kasihi.
karena keselamatan adalah hadiah terbesar yang bisa mereka terima. Tuhan memberkati kamu.